Ya, welcome and welcome back di Lentera Intuitif. Ini mungkin bakal jadi readingan mingguan kalian, kalau nggak bulanan, ya mingguan deh ya minggu ini kalian untuk Leo. Ya Leo di minggu ini kayaknya ini minggu overthinkingnya kalian deh. Gak tahu ya, apa yang kalian pikirin sih? Apa yang bikin kalian eh, agak sulit untuk mengambil langkah, mengambil tindakan? Soalnya somehow aku pikir kalau ngeliat Eight of Swords di sini ya, kayaknya kalian deh ini kayak penjara mental yang kalian buat untuk diri kalian sendiri gitu. Ya masalahnya sebenarnya nggak nggak se-stuck apa sih, kalian nggak stuck banget ya, cuma jadinya kaliannya malah stuck gitu. Kalian ini yang bikin-bikin ya. Oke, okay. Dan crossing the reading ada Nine of Cups. Somehow aku dapat kesan kalau apa ya, sebenarnya kalian tuh lagi happy ya, cuma happynya kalian tuh nggak apa ya, kalian kayak agak curiga gitu, kok gue happy ya sekarang. Gimana ya konteksnya, aduh agak sulit sih nyari konteks buat ini. Cuma ada apa sih, ada kebahagiaan ya mungkin ada kebahagiaan yang terlalu kalian pikirkan ya, entah apa sih, entah mungkin ini posisi dimana harusnya kalian happy tapi kaliannya malah enggak gitu, malah kalian overthinking padahal semuanya baik-baik aja loh, atau malah harusnya gue happy loh di sini tapi kok enggak kayak gitu, terus kalian pikirin itu atau hal-hal yang aduh agak susah ya, kayak konflik otak dan hati kayak gini. Kayak otak kita bilang apa terus hati kita bilang apa. Kayak otak kalian di sini kayak nyuruh kalian untuk hati-hati, tapi hati kalian kayak aneh banget ya, hati-hati tapi hati kalian malah hmm ini gue happy loh, kayak lagi nggak pengen hati-hati bahkan hati kalian. Itu gimana coba? Overall mungkin kalian lagi takut sama kebahagiaan yang kalian hadapin. Ya agak aneh mungkin kedengarannya, tapi kalau disederhanakan kayaknya gitu deh. Yang kalian takutin atau bahkan yang bikin kalian stuck saat ini adalah kebahagiaan kalian sendiri. Nggak tahu sih, nggak ngerti sih, makanya kita buka root of the readingnya ada the devil. Mungkin karena kalian ngerasa kalau yang bikin kalian happy selama ini sebenarnya nggak baik-baik amat buat diri kalian. Ya the devil ini biasanya ngomongin soal adiksi. Jadi itu yang ku tangkep. Mungkin kalian sadar kalau apa yang selama ini bikin kalian happy, bikin kalian bahagia, ternyata malah jadi penjara buat kalian, ngerti gak sih? Malah bikin kalian hidupnya gak baik-baik aja gitu. Makanya kalian mikir kayak, aduh, karena apa ya? Aduh, aku mikirnya kayak ada hal kayak hobi deh gitu deh. Hobi yang bikin kalian seneng sebenarnya, tapi justru kesininya kok kalian mikir, gara-gara hobi ini kok gue malah jadi gini ya, kayak gitu. Ada tuh hobi apa ya? Belakangan aku mulai berhenti main Magic the Gathering Arena, soalnya itu udah mulai time consuming. Aku jadi kayak tiap hari main itu, terus karena bulan-bulan terakhir aku mikir kayak aduh, kalau aku terusin main main game kayak gini gak bisa nih, kerjaanku bakal banyak yang gak beres kayaknya gitu kali ya. Padahal aku main game itu happy sih, seru sih, seneng. Bahkan aku stream juga gitu, kayak bisa jadi apa ya, bisa jadi sempat mikir kayak aku bikin konten aja kali ya soal ini. So, aku sambil stream aja kali ya soal ini. Soalnya aku seneng mainnya. Aku seneng kayak main itu 3-4 jam sehari kayaknya masih oke deh. Tapi kayaknya kalau udah kelamaan ya 3-4 jam sehari kayak gitu. Nah itu yang bikin kayak kayaknya harus di apa ya, harus diregulasi ulang deh, harus dipikirkan kembali ini hobi ya deh, apakah ini baik ke depannya kalau aku terus main main kartu seperti itu. Ya di apa ya, pas energinya ada Seven of Wands, ada rasa enggan untuk meninggalkan hal yang bikin kalian seneng ini. Ya balik lagi kalau ke konteksnya hobi ya gimana dong, namanya juga hobi kan ya. Cuma ya balik lagi nih,
mungkin nggak harus ditinggalin, cuma waktunya aja, atau ya cuma budgetnya aja mungkin. Ya temanku juga ada, kalau main di tabletop itu mungkin ya waktu dan budgetnya juga mungkin harus di apa ya, harus harus dihitung kembali ya, nggak mengganggu ke kebutuhan yang lain, kan kita juga punya kewajiban ya di tempat lain kayak gitu ya. Crowning the Reading kita punya Ten of Coins, di fitur endingnya juga kita punya Nine of Wands. Kayaknya apa ya, um, aku nggak tahu, tapi kalau balik lagi soal hobi, hobi itu kita lakukan begitu semua kewajiban kita udah kita laksanakan. Itu dulu yang orang tua aku ajarkan, kamu boleh main tapi PR kamu harus harus beres dulu kayak gitu. Ya kalau nggak beres, kalau kalau belajarnya belum selesai atau PR-nya belum dikerjain, kamu belum boleh main kayak gitu. Jadi balik lagi, kalau hobi, kalau akhirnya itu menghalangi atau apa ya, menghalangi atau malah merugikan kewajiban kalian kayak gitu, tolonglah. Ya, kalau soalnya aku ngeliat ada Ten of Coins, Crowning the Reading, sebenarnya ya kalau kita ngomongin budget ya, apalagi coins ya, sebenarnya kalian tuh duit tuh banyak gitu, duit tuh ada, cuma habis di hobi ini gitu. Ya sial, aku tahu ada temanku yang begitu. Duit tuh banyak, kayak gaji lu sebulan tuh cukup men, cuma gara-gara ada apa sih, ada hobi ini, ada hal yang bikin kalian senang ini, itu yang bikin kayak gaji sebulan dulu kayaknya nggak cukup deh. Enggak gitu, cuma harus dihitung aja lagi, harus dialokasikan ulang gitu. Emang berapa lu tiap bulan jajan kartunya berapa, ya pantas kayak gitu, kayak ya, ya iyalah, nggak bisa segitu, jadinya ngutang-ngutang juga sama temen kayak. Terus Nine of Wands ini aku pikir uh, bukan apa ya, bukan berarti kalian harus berhenti ya, cuma emang harus di, ya dan aku juga yakin kalian gak akan berhenti sih, kalian kedepannya bakal bakal keep on going sih soal ini. Cuma mungkin gimana ya, harus lebih cerdas kali ya gitu. Nah, di sini kalau ngeliat ada Seven of One sama Nine of Wands. eh ini kartu soal, kalau dua kartu ini biasanya ada resistance, ada perlawanan. Kalau ngeliat Seven of Wands, dia di sini kayak udah bertarung dengan banyak banyak oponen, dengan banyak lawan, tapi dia tetap berdiri. Kalau ngeliat Nine of Wands di sini, dia tetap berdiri atau tetap apa ya, tetap bertahan walaupun dia tahu kedepannya jalannya bakal lebih berat. Jadi kayak ada apa ya, kayak persiapan kalau kedepannya apa ya, kalau kedepannya bakal ngadepin hal yang lebih berat lagi, dia udah siap nih kayak gitu. Makanya mungkin kalau balik lagi soal eh apa yang bikin kalian happy tapi justru itu yang memenjarakan kalian, mungkin salah satunya triggernya adalah kalian sadar ke depannya hidup gue bakal lebih berat nih, tuntutannya bakal lebih banyak, gue harusnya bisa lebih lebih banyak nabung dari sekarang kayak gitu. Ada kesadaran kayak gitu kalau ke depannya kalian harus harus lebih siap. Nah, posisi kalian sebagai penanya ada di Wheel of Fortune. Bentar, ini Leo ya. Bener, teman gue yang tadi gue omongin juga zodiaknya Leo. Iya. Yeah. Bisa begitu ya. Aduh, ya Wheel of Fortune ini waktunya kalian untuk berubah. Ini turning pointnya kalian. Jadi nggak bisa lari lagi kayaknya. Udah waktunya. Mau kalian tunda juga, ntar kalian malah ketemu lagi momen kayak gininya. Jadi mending mending lakuin sekarang deh. Ya lebih cepat lebih baik ini mah. Nah, eh environmentnya ada Two of Cups. Aku lihat juga orang-orang sekitar kalian juga udah paham, udah mengerti, udah waktunya kalian untuk berubah, udah waktunya kalian untuk mengurangi hobi atau mengurangi hal yang bikin kalian seneng ini. Soalnya ada tanggungan lain, ada kewajiban lain yang harus kalian kerjakan. Jadi
udah ketemu lah, mereka udah paham kalau tiba-tiba kalian udah jarang nongkrong, udah jarang main, gak apa-apa, gak usah ngerasa bersalah gitu. Dan hopes and fear-nya ada Six of Swords. Six of Swords tuh bisa ngomongin soal hijrah, soal berpindah ke kondisi yang lebih baik, dan biasanya tantangannya justru eh, dalam prosesnya hijrah ini, dalam prosesnya kalian transisi ini harus dipilah nih mana yang mau kalian bawa dan mana yang enggak. Soalnya Six of Swords di sini kayak, aduh kalau semuanya harus dibawa kayaknya berat nih perjalanan. Ya, kita kan mau hijrah nih, ya gak mungkin semuanya kita bawa juga kan. Ada kebiasaan-kebiasaan yang emang mungkin harus kalian tinggalkan kayak. Dan outcome-nya ada Queen of Wands. Queen of Wands, aku ngeliat ada gairah baru di hidup kalian. Mungkin dengan apa ya, dengan berkurangnya apa yang biasa kalian nikmatin, kalian bisa melihat hidup dari sudut pandang yang baru. Kayak apa ya, kayak kalau belakangan aku karena berhenti main Magic gitu, Magic the Gathering, aku mulai ngulik-ngulik hal lain gitu. Dan oh ternyata bikin ini seru ya kayak gitu, kayak aku nemuin kayak oh ada keseruan lain yang bisa kulik kayak gitu. Jadi bisalah di apa ya, nggak usah ngerasa takut kehilangan. Kalau ntar kalau gue nemuin hobi yang cocok lagi gimana, enggak sih, bakal ketemu. Iya, cuma masalahnya kalian mau nggak nempuh perjalanan itu. Soalnya kayaknya udah waktunya juga kalian untuk berubah di sini, untuk apa ya, biar nggak stuck di bubble atau di gelembung yang kalian buat untuk diri kalian sendiri ini, dengan mengatasnamakan kesenangan kalian pribadi. Itu aja kali ya Leo. Yuk, thank you untuk waktunya. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita ketemu lagi di reading kalian selanjutnya.